Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Perkenalkan kami dari Perwakilan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Nama saya Rasya Sastika Akbar dan rekan saya Muhammad Fajar Irfandi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kami yang berjulur dari Landlock menuju Landlink, taktik Laos dalam memajukan kepentingan ekonomi di tataran regional dan subregional. Presentasi ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian latar belakang, rumusan masalah, dan landasan konseptual. Pada bagian selanjutnya, kami akan membahas mengenai Laos dalam institusi regional dan subregional. Serta yang terakhir, kami akan membahas mengenai kesimpulan dan saran. Laos merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Laos mendapatkan kemerdekaannya pada 22 Oktober 1953 dan kemudian membentuk Republik Demokratik Rakyat Laos pada 2 Desember 1975. Pada masa pembentukan Republik Demokratik Rakyat Laos ini, pemerintah Laos mengadopsi sistem perekonomian yang tersentralisasi di pusat. Walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang sektor beras, kemajuan tersebut diiringi dengan inflasi yang tinggi, defisit anggaran dan perdagangan, hingga meningkatnya utang luar negeri. Hal ini diperparah mengingat kondisi topografi Laos yang bergunung-gunung dan berhutan lebat, serta merupakan negara pedalaman atau terkurung daratan yang biasa disebut sebagai negara landlocked. Yang secara historis ternyata sebelum merdekanya Laos juga sudah membawa hambatan dalam melakukan pembangunan. Akhirnya, pada November 1986, Laos meluncurkan kebijakan yang disebut sebagai mekanisme ekonomi baru, di mana ia menjadi lebih terbuka pada pasar dan juga kerjasama internasional. Di level subregional, Laos bergabung dengan Greater Mekong Subregion pada 1992, dan di level regional, Laos menjadi anggota penuh ASEAN pada 23 Juli 1997. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang kami ajukan adalah bagaimana Laos sebagai negara landlocked berusaha untuk memajukan kepentingan pembangunan perekonomiannya di tingkat regional dan subregional. Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan, kami menggunakan aktual. Yang pertama adalah negara landlocked. Seperti yang kita ketahui bahwa keterkuncian geografis sering dilihat sebagai hambatan bagi negara-negara tersebut. Pada kenyataannya, kerugian tersebut sebenarnya dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi negara yang terkenal untuk menyiasati keterkuncian tersebut untuk memperoleh keuntungan. Nah, dalam tulisan Michael Fay dan kawan-kawan pada tulisan yang berjudul The Challenges Facing Landlocked Developing Countries, mereka menaruh perhatian besar pada pentingnya ketergantungan atau dependensi antara negara tetangganya. Terdapat 4 bentuk. Yang pertama itu dependence on neighbors infrastructure, di mana infrastruktur yang dimiliki oleh negara memiliki peran signifikan dalam keberlangsungan negara landlocked. Seperti yang kami ketahui bahwa fasilitas-fasilitas negara tersebut dapat membantu negara-negara landlocked dalam mengembangkan industri dalam negerinya. Selanjutnya, dependence on sound cross-border political relations, di mana negara landlocked harus menjalin hubungan politik yang kuat dengan negara-negara sekitarnya. Selanjutnya, di nomor ketiga, ada dependence on neighbors peace and di mana keadaan negara-negara sekitarnya berperan penting dalam memastikan keterbukaan akses negara landlocked terhadap pasar global. Dan terakhir, dependence on neighbors administrative practices yang merujuk pada beban administratif yang dilimpahkan kepada negara landlocked. Oleh karena itu, penting bagi negara landlocked untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan adanya keringanan baik dari beban bea cukai atau prosedur birokrasi dan pengiriman kepada negara-negara di sekitarnya. Hal tersebut kami mengetahui bahwa ketergantungan antara negara landlocked dan negara-negara sekitarnya dapat menghasilkan kerjasama internasional terutama pada tingkat regional dan subregional. Dari hal tersebut kami menggunakan perspektif liberal institusionalisme untuk memahami bagaimana tersebut saling berinteraksi satu sama yang perspektif liberalisme sendiri melihat bahwa kerjasama antar negara dapat menciptakan perdamaian. Nah, kerjasama ini dapat ditempuh melalui keikutsertaan negara-negara pada institusi internasional. Dari Laos sendiri. Laos mulai untuk melakukan bergabung dengan ASEAN dan juga institusi di subregional. Oleh karena itu, tujuan penelitian kami adalah untuk melihat bagaimana usaha Laos di tingkat regional dan subregional dalam rangka menangani tantangan perekonomian yang dihadapinya sebagai negara landlocked. Manfaat penelitian kami harapkan mampu untuk menambah khazanah literatur mengenai Laos dan perilaku aktor negara di Asia Tenggara, serta secara empirik membantu merumuskan kebijakan ekonomi yang di level regional yang lebih inklusif terhadap keanekaragaman kondisi negara
anggota ASEAN. Di bagian pembahasan, kami berusaha juga untuk menjelaskan bagaimana Laos dalam melakukan peranannya untuk memajukan kemajuan kepentingan perekonomiannya dalam ASEAN Free Trade Area. Yang pertama, Laos berusaha untuk membentuk perjanjian kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain. Kerjasama itu dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu perjanjian perdagangan barang, perjanjian perdagangan jasa, dan perjanjian investasi. Adanya perjanjian kerjasama perdagangan ini, Laos memperoleh akses yang cukup besar terhadap pasar Tiongkok yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita negara tersebut. Kerjasama Laos dengan Tiongkok ini berada di bawah naungan ASEAN-China Free Trade Agreement yang ditandatangani pada November 2002. Nah, dari adanya kerjasama tersebut, total ekspor Laos ke Tiongkok telah berkembang sebesar 86% dengan tingkat pertumbuhan year to year mulai dari 38% hingga 174%. Dari perjanjian kerjasama tersebut, Laos memperoleh adanya pengurangan tarif untuk ekspor dan impor ke Tiongkok. Nah, selanjutnya ada menyelesaikan skema Common Effective Preferential Tariff, di mana produk pertanian yang diproduksi dan diproses menjadi 0 sampai 5% pada 2008. Nah, dari adanya skema ini yang diterapkan Laos telah memicu peningkatan perdagangan internasional dari tahun ke tahun, dimulai dari periode 1995 hingga 2000, di mana perdagangan internasional Laos bertambah 3,06 miliar US dollar menjadi 3,29 miliar US dollar. Total ekspor Laos itu hampir menyentuh 0,93 miliar dan total impornya lebih dari 1,27 miliar pada 2005. Nah, pertumbuhan ekonomi ini terus berlangsung hingga beberapa tahun ke belakang. Akhir tahun 2019, Laos berhasil menstabilkan defisit perdagangannya tidak lebih dari 4,87 juta dolar AS pada 2018. Dan terakhir, integrasi ekonomi Laos dengan negara-negara ASEAN melalui AFTA. Di sini, Laos berusaha untuk memperbaiki kelembagaan negaranya sesuai dengan standar AFTA, dimulai dari kerangka hukum, administrasi, dan juga kelembagaannya. Laos berusaha untuk menyesuaikan dengan standar-standar AFTA tersebut. Dari adanya kesesuaian tersebut, Laos berhasil menarik untuk menanamkan modalnya ke negara tersebut. Dari hal tersebut, dari ketiga langkah tersebut, kami Laos berusaha untuk memakai ASEAN Free Trade Area ini sebagai cara untuk mencapai kepentingan ekonominya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai Laos dan konektivitas ASEAN. Di sini isu konektivitas itu telah berkembang menjadi area kebijakan baru bagi ASEAN semenjak tahun 2010. Disahkannya agenda Master Plan on ASEAN Connectivity 2010 ini dinilai sebagai momen ASEAN menyadari dibutuhkannya infrastruktur regional demi keterhubungan ekonomi dan sosial di antara anggotanya. Dalam perkembangannya, Master Plan ini mengalami revisi yang menjadi Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 yang disahkan di Vientiane, Laos pada tahun 2016. Dari sini kami melihat bahwa Laos ini tidak hanya berperan sebagai penonton ataupun free rider dalam usaha merealisasikan rencana konektivitas ASEAN. Kepentingan Laos sangat besar terhadap isu ini, mengingat ia merupakan negara landlocked yang membutuhkan kerjasama dengan negara-negara sekitarnya untuk menjadi negara yang landing. Di sisi lain, tim penulis juga melihat bahwa Laos berusaha untuk memanfaatkan kondisi geografisnya yang tadinya berperan sebagai hambatan untuk dapat berperan sebagai keuntungan. Salah satunya dengan menjadi jembatan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan Tiongkok. Selain itu, Master Plan on ASEAN Connectivity ini terdiri dari berbagai macam proyek, misalkan proyek ASEAN Highway Network, ASEAN Power Grid, ASEAN, dan juga proyek pengembangan jalur transportasi sungai, dan memiliki berbagai macam proyek yang ditargetkan untuk selesai pada tahun 2025. Berdasarkan laporan dari laporan pengawasan dan evaluasi konektivitas ASEAN pada tahun 2016 yang dikeluarkan oleh ASEAN bekerja sama dengan World Bank dan Australian Aid, dipaparkan beberapa skenario dampak keberhasilan Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 ini bagi tiap-tiap negara ASEAN. Bagi Laos, misalkan di dalam strategi fasilitasi perbatasan, Master Plan
ASEAN Connectivity ini diharapkan mampu memberikan pengurangan waktu dan biaya transit barang hingga 50%. Selanjutnya, bagi sektor liberalisasi transportasi udara melalui pengurangan harga tiket penumpang bagi penumpang dan biaya kargo per kilometer. Selain itu, secara keseluruhan, apabila seluruh proyek dari Master Plan Non-ASEAN Connectivity ini berhasil diselesaikan pada 2025, PDB dari Laos diprediksi meningkat sebesar 1,09% bila tanpa diiringi dengan penghapusan hambatan non-tarif, dan sebesar 1,27% bila diiringi dengan penghapusan hambatan non-tarif. Laos diprediksi berdasarkan data tersebut menjadi negara kedua di ASEAN yang mendapatkan keuntungan terbesar setelah Brunei Darussalam dari proyek Master Plan on ASEAN Connectivity tersebut. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai Laos dan Greater Mekong Subregion. Laos juga berusaha memajukan kepentingan pembangunan ekonominya di level subregional dalam kerjasama Greater Mekong Subregion atau GMS. Laos berhasil memanfaatkan posisi landlocked-nya ini sebagai satu-satunya negara yang berbatasan darat dengan seluruh negara anggota GMS lainnya untuk menjadi suatu keuntungan karena dia menjadi satu-satunya negara GMS yang dilewati oleh ketiga koridor ekonomi yang diinisiasi oleh GMS, yaitu koridor ekonomi utara-selatan, koridor ekonomi timur-barat, dan koridor ekonomi selatan. Dari sini Laos bisa memanfaatkan mekanisme institusional GMS, seperti forum koridor ekonomi untuk memajukan kepentingan nasional dan domestiknya. Selain itu, Laos juga dapat mengambil keuntungan dari investasi di bidang energi dan transportasi, terutama di pembangunan infrastruktur energi dan transportasi. Terakhir, Laos juga mengambil keuntungan dari proyek pembangunan pariwisata berkelanjutan yang diinisiasi oleh GMS dan telah selesai pada tahun 2018 lalu. Maksud kami tahun 2008. Dari proyek yang telah selesai pada tahun 2008 ini, Laos berhasil mendapatkan peningkatan kedatangan turis hingga 108% dan peningkatan hingga 26% pada pengeluaran turis di area-area proyek yang menjadi sasaran dari proyek pembangunan pariwisata berkelanjutan GMS tersebut. Sebagai kesimpulan dan penutup, perjuangan untuk memajukan kepentingan pembangunan ekonomi Laos sebagai negara landlocked ditempuh dengan bergabung dalam institusi internasional di tingkat regional dan subregional. Pada akhirnya, bergabung dengan institusi regional dan subregional ini merupakan hal yang penting bagi Laos dalam merubah kondisi yang landlocked menjadi yang landwin, di mana Laos sebagai negara yang terhubung dan terkoneksi dengan baik dengan negara-negara di sekitarnya, yang nantinya dapat membantu memajukan perekonomian Laos. Untuk sarannya sendiri, kami kembali menitik beratkan pada pentingnya membangun hubungan dagang yang baik oleh Laos dengan negara-negara sekitarnya. Saran ini didukung oleh tulisan yang berjudul Sub-Regional Cooperation for the Development of Landlocked Peripheral Areas, di mana tulisan ini menaruh perhatian besar pada pengaruh adanya kerjasama multilateral antara Bangladesh, Tiongkok, India, dan Myanmar yang memiliki wilayah-wilayah periferi yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian di negara mereka masing-masing. Mereka melakukan hal tersebut dengan memanfaatkan keutamaan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Dengan Tiongkok yang menyediakan teknologi canggih untuk manufaktur, Myanmar dan India menyediakan sumber daya alam, dan Bangladesh yang menyediakan tenaga kerja. Dari bentuk kerjasama ini, kami melihat bahwa Laos harus terus gencar melancarkan kerjasama dengan berbagai negara, baik regional maupun subregional, untuk memudahkan usahanya dalam mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu memperoleh keunggulan ekonomi dan melepas statusnya juga sebagai negara terbelakang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.